Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Ashabus Sinema rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah berkat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk menemui Syahrul Mubarak, bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, sehingga mudah-mudahan kita bisa benar-benar memaksimalkan potensi keberkahan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berdoa, seraya berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, kita tanpa terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan. Seperti belum terasa kita memasuki bulan Rajab, kemudian sudah berganti dengan bulan Sya'ban, lalu kemudian juga tidak terasa kita sudah berada di hari pertama, tanggal pertama di bulan Ramadan tahun ini. Tentu perintah agama mengajarkan kepada kita semuanya, man fariha bidukhulir Ramadan kharamallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia, hati riang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Tentu jika kita maknani ini tentu memiliki konsekuensi, tidak hanya sekedar hati yang berbahagia, namun juga ada konsekuensi hal-hal yang harus kita penuhi. Tentu tidak cukup dengan perasaan senang, lantas kemudian Allah mengharamkan jasad kita menyentuh api neraka. Tentu ada konsekuensi yang harus kita patuhi. Sudah jelas barang tentu kesenangan hati ini menjadi modal awal untuk kita benar-benar serius, benar-benar menikmati, benar-benar menjalani bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara psikologis, ketika hati itu sudah senang, hati itu sudah bahagia, tentu ketika kita mau melaksanakan sesuatu itu akan jauh lebih ikhlas, akan jauh lebih terasa esensi dari apa yang akan kita lakukan. Dalam hal ini tentunya dalam hal ibadah. Dalam penjelasan yang lain, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi meskipun di bulan Ramadan ini bernilai ibadah yang begitu banyak dan dilipat gandakan oleh Allah, ada prasyarat juga yang harus disiapkan oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana
barang siapa yang puasa Ramadan dengan syarat apa? Imanan wahtisaban. Dengan syarat iman dan ikhtisaban. Dengan syarat meyakini, menjalani dengan setulus hati. Wahtisaban dan seraya mengharapkan ridho Allah semata. Tidak ada tendensi lain kecuali mengharapkan ridho dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kemudian kita setelah melaksanakan prasyarat dan kewajiban itu, kita akan mendapatkan hak ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka kita akan berpotensi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Selain itu juga para pemirsa rahimakumullah, kenikmatan bulan Ramadan ini atau keistimewaan bulan Ramadan ini kalau boleh saya gambarkan adalah sebuah hadiah. Hadiah yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena pertama, nilai pahala dilipat gandakan. Ibadah-ibadah dipermudah oleh Allah. Allah juga memberikan fasilitas-fasilitas lengkap lainnya. Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Artinya kerahmatan Allah benar-benar dibuka selebar-lebarnya. Ridho Allah itu akan mudah, sangat mudah direngkuh. Selain itu, pintu-pintu neraka akan ditutup. Godaan-godaan akan diminimalisir. Setan juga akan dibelenggu. Tentu ini akan memudahkan kita, seharusnya memudahkan kita untuk benar-benar memaksimalkan potensi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah. Maka hanya akan ada satu musuh terberat kita, yaitu adalah kemalasan, yang itu datangnya dari diri kita sendiri. Selain itu, dalam kitab Matan Tanqihul Qaul, juga dijelaskan bahwa waqala sallallahu alaihi wasallam lau adinallahu lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Allah mengizinkan langit dan bumi berbicara, niscaya langit dan bumi itu akan berkata, kabar gembira bagi orang yang puasa Ramadan adalah surga. Harapan yang paling membahagiakan bagi orang yang mampu berpuasa dan memaksimalkan potensi bulan Ramadan ini dengan ibadah taqarruban ilallah wa khurujan minal ma'siyah, tiada lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa para pemirsa rahimakumullah, bahwa Allah begitu Rahman dan Rahim kepada kita semuanya. Tentu yang dikatakan farihun, orang yang beruntung, itu adalah orang yang secara sadar, orang yang secara sadar mengetahui potensi keberkahan Ramadan yang begitu besar, kemudian mereka mentransformasikan potensi-potensi keberkahan yang begitu besar itu dengan meningkatnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah fungsi hadiah yang banyak tapi kita tidak mampu memanfaatkan hadiah itu. Tentu hadiah dari Allah berupa bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulan di mana pahala itu diobral kepada kita semua. Tentu harapannya adalah kita mampu memaksimalkan diri kita dalam
mengumpulkan pundi-pundi pahala, sehingga ini mampu menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, untuk yang terakhir kalinya, marilah kita bersama-sama benar-benar menata niat, mumpung ini masih di awal Ramadan tanggal 1, kita tata niat kembali. Bulan Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita. Jika sebelum bulan Ramadan di bulan Sya'ban, tradisi di pesantren, tradisi masyarakat kita, tradisi para warga Nahdliyin, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengajarkan untuk meminta maaf kepada sesama, terutama kepada orang tua kita, bapak ibu kita, kepada anak-anak kita. Bahkan kita sebagai seorang guru juga mengharap ridho kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita. Jika kita posisinya sebagai santri juga mengharap maaf dan ridho daripada guru-guru, kiai-kiai kita. Kemudian juga ada tradisi ziarah kubur, tabarukan pada para makam keluarga sesepuh, para masyayikh, para aulia. Tentu ini memiliki kandungan maksud menata niat agar mengawali bulan Ramadan itu tanpa adanya dosa-dosa terhadap sesama, kesalahan-kesalahan baik itu yang disengaja maupun yang tidak, dan menambah keberkahannya dengan menziarahi makbarah makam para masyayikh. Sekali lagi mari kita maksimalkan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.